Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nazia Syafadila dengan NIM 2019 1050 1008 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Nah, kali ini saya akan mengajarkan tutorial bagaimana cara membuat peta dari awal hingga akhir menggunakan aplikasi ArchMap. Tetap tonton terus ya videonya. Nah, untuk kali ini karena saya ingin mengajarkan bagaimana cara membuat peta dari awal hingga akhir, oleh karena itu hal pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari database mapnya terlebih dahulu dari daerah yang akan kita buat petanya. Nah, cara mencarinya itu atau mendownloadnya itu bisa menggunakan website ini tanahAir.indonesia.go.id ini. Jadi kalian bisa download SHP-nya terlebih dahulu, yaitu di sini peta RBI format SHP. Nanti kita klik download ini, kemudian klik per wilayah. Nah, lalu di sini akan muncul seluruh peta atau seluruh pulau yang ada di Indonesia. Nanti kalian tinggal pilih aja mau daerah mana yang kalian ambil untuk dibuat peta gitu ya. Nah, karena saya sudah mendownloadnya, karena itu kita langsung ke tutorial cara membuat web. Oke. Nah, kemudian setelah kita mencari database mapnya, kemudian kita konekkan data tersebut ke dalam aplikasi ArchMap itu. Caranya sangat mudah, yaitu dengan cara ini, connect to folder, kemudian pilih data base map apa yang ingin kalian masukkan. Di sini saya akan memasukkan data dari wilayah saya, yaitu Kota Probolinggo. Karena saya di sini udah download, jadi saya masukkan saja. Nah, ini adalah batas administrasi dari Kota Probolinggo. Nah, kemudian di sini saya akan memfokuskan pada satu kelurahan, yaitu Kelurahan Pilang. Di sini saya juga sudah punya SHP dari Kelurahan Pilang, jadi kita masukkan saja. Nah, jadi yang warna hijau ini merupakan kelurahan dari Pilang yang ada di Kota Probolinggo. Nah, selanjutnya dalam video kali ini saya akan mengajarkan yaitu cara mendigitasi peta. Nah, hal yang perlu dilakukan selanjutnya yaitu memasukkan, ini kan tidak ada ya petanya gitu, peta citra satelitnya nggak ada. Jadi di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara memasukkan peta citra satelit. Hal yang perlu dilakukan yaitu ini, kita klik add data, kemudian klik add base map. Kemudian di add base map ini ada banyak pilihan. Yang perlu kita pilih yaitu imaginary supaya bangunan-bangunannya itu terlihat gitu ya. Kemudian kita klik add. Biasanya kalau kita menggunakan base map ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena ini harus tersambung dengan internet yang pertama. Kemudian jika ini karena ini terlalu berat, jadi kadang membuat laptop itu menjadi lemot. Oleh karena itu, solusi yang bisa kita lakukan mengganti menggunakan base map ini, yaitu adalah dengan cara mendownload peta offline atau base mapnya offline gitu ya. Nah, di sini maka akan muncul, kita nonaktifkan aja supaya kelihatan. Nah, di sini maka akan muncul daerah yang akan kita kelurahan dari Pilang tadi ya. Nah, tapi karena di sini saya ingin menggunakan peta offline, oleh karena itu saya tidak memerlukan base map ini. Jadi, jika memang kalian tidak memiliki peta offline, kalian bisa menggunakan add base map ini. Oke, kemudian ini kita kembalikan saja. Ininya kita hapus ya. Base mapnya kita remove dulu. Nah, kemudian karena di sini saya akan mengajarkan membuat peta, oleh karena itu kita nggak mungkin kan bikin petanya tuh di lembar kosong kayak gini, nggak ada papernya. Jadi perlu kita ganti menjadi layout view. Nah, kalau udah layout view ini berarti udah kelihatan nih. Ini adalah lembar kerja kita. Nah, biasanya kalau membuat peta itu kita menggunakan ukuran dari kertas A3.
karena ini kita nggak tahu ya ukuran berapa, jadi kita atur terlebih dahulu dengan cara nih klik file, kemudian fetch and print setup. Nah, kemudian di sini ada tulisan size. Size-nya kita pilih menjadi A3. Kemudian biasanya peta itu juga orientasinya itu bukan potret tapi landscape. Jadi kita ganti landscape. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, maka udah kelihatan nih lembar kerja kita. Jadi, lembar kerja kita tuh seluas dari sini sampai sini gitu ya. Kemudian yang ini layer sini adalah tempat dari penempatan peta kita nanti. Nah, kemudian kita ulang kembali, kita masukkan, karena saya tadi memiliki data peta offline, jadi saya akan memasukkan peta offline saya, yaitu pilang ini. Kita taruh. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini kan tidak full dari batas batas frame dari peta kan. Nah, cara mempaskannya yaitu dengan cara klik ini. Kita klik zoom in, kemudian kita perbesar saja. Oh ya, jangan lupa karena ini kita nggak ada batas administrasinya, jadi masukin dulu batas administrasinya nih. Nah, ini batas administrasi dari Kelurahan Pilang. Kemudian ini kita ganti warnanya, fill-nya no color. Kemudian outline-nya kita ubah menjadi warna kuning. 1 ya biasanya, atau enggak 2. Nah, kan udah kelihatan nih. Kemudian kita lanjutin aja. Karena ini kurang besar, kita perbesar. Oh ya, di sini kan ini masih ada sisa banyak ya. Ini saya geser terlebih dahulu. Mungkin segini kali ya. Kemudian ini nah ini kan di bawahnya masih ada sisa putih ya. Cara menggesernya dengan cara ini, kita pakai tools pen. Kemudian kita geser aja. Nah, ini kan kurang besar ya. Kita perbesar lagi. Oh, ini terlalu besar. Nah, kalau misalnya ini kelewatan gitu ya, kalau pas dikecilin jadi kurang gitu, kita tinggal klik aja skala yang mau kita gunakan. Misal di sini saya akan menggunakan skala dari 1:13.000. Nah, maka akan muncul. Nah, ini kan udah agak pas gitu ya, tinggal kita ubah sedikit. Oke, ini udah pas. Nah, kalau udah, kemudian langkah selanjutnya yaitu mendigitasi ya tadi. Nah, caranya itu adalah dengan cara ini. Kita klik katalog, kemudian folder yang tadi kita gunakan, yaitu data dari SHP dari kelurahan kita, kemudian SHP dari peta offline kita itu di mana tuh. Foldernya itu yang pertama kita klik kanan, kemudian cari new, lalu pilih save file. Nah, kemudian name-nya di sini kita tulis, karena hal pertama yang kita lakukan yaitu mendigitasi, misal berarti bangunan gitu ya, bangunan. Kemudian feature type, di sini ada banyak pilihan. Point ini artinya titik, polyline ini artinya garis, polygon ini berarti bisa garis yang nanti membentuk bidang yang bisa diubah-ubah sudutnya gitu ya sisinya. Karena di sini saya ingin mendigit bangunan, jadi saya akan pilih polygon. Kemudian jangan lupa untuk klik edit terlebih dahulu. Lalu kita pilih project coordinate system dan pilih UTM. Lalu WGS 1984. Nah, lalu ini ada pilihan northern atau southern, karena wilayah saya itu ada di sebelah selatannya dari garis khatulistiwa, jadi saya pilih southern hemisphere. Kemudian cari 49S. Nah, ini berarti artinya wilayah saya itu ada di grid ke-49 selatan dari khatulistiwa. Jadi saya pilih. Oh ya, untuk mengetahui koordinat sistem itu bisa kalian cari di Google terlebih dahulu ya. Misal cari koordinat sistem dari wilayah ini gitu. Nanti bakalan muncul dia itu ada di grid keberapa di utara atau selatan. Seperti itu. Kemudian kita klik OK. Oh, ini udah kita ganti bisa bangunan, digit bangunan gitu ya. Kemudian
Oke, nah maka udah muncul nih SHP dari dari bangunan yang akan kita digit nanti. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita mencari tools dari editor, karena di atas sini saya nggak ada. Jadi cara mencarinya itu yaitu dengan cara klik kanan, kemudian klik cari nih tulisan editor. Nah, terus kan udah muncul nih, kita taruh aja di atas supaya kelihatan rapi dan tidak memenuhi lembar kerja kita. Kemudian ini udah ada tools editor, lalu kita klik editor, start editing. Kemudian ini kita continue saja. Nah, lalu karena sudah muncul, lalu ini kita klik create feature-nya, kan udah muncul nih. Kalau misalnya create feature-nya belum muncul, kalian bisa klik nih di tools editor, terus ada di create feature. Nah, kalau sudah, tinggal kita klik lagi digit bangunannya, SHP-nya, lalu kita klik polygon. Oke, nah kemudian kita perbesar aja. Semisal saya mau digit bangunan mana ya? Oh, ini. Misal saya mau digit bangunan yang ini nih. Ya udah, tinggal digit, kita klik, kemudian klik. Nah, kalau udah tinggal klik 2 kali gini. Kemudian misal ada lagi nih bangunan yang ini. Ini kita digit. Kalau udah tinggal kita tinggal kalian klik ini di editor, lalu save edit dan stop editing. Kalau memang kalian udah mau berhenti mengedit, itu kalian bisa klik stop editing. Tapi kalau misalnya kalian ingin istirahat sebentar atau enggak mau ada yang dilakukan sebentar gitu, kalian bisa save edit dulu, baru kalian lanjutin lagi editnya. Nah, pokoknya kalau dalam digitasi ini jangan lupa untuk men-save edit ini. Jika kalian sudah merasa lelah atau mau istirahat, pokoknya jangan lupa untuk save edit, karena jika kalian tidak men-save edit, maka digitasi kalian tuh bakalan hilang kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk save edit. Karena di sini saya hanya mencontohkan bagaimana cara mendigit bangunan, jadi saya akan stop editing. Kemudian saya sebelumnya udah membuat mendigit semua wilayah yang ada di kelurahan dari Pilang ini. Jadi saya akan memasukkan SHP-nya, yaitu Nah, karena saya udah mendigit sebelumnya, jadi yang ini tadi saya hapus saja. Jadi ini adalah hasil digitasi yang sudah saya lakukan sebelumnya dari semua wilayah yang ada di kelurahan, semua bangunan yang ada di Kelurahan Pilang. Nah, langkah selanjutnya yaitu memasukkan kita ingin menunjukkan mana fasilitas misal bank atau kantor polisi atau sekolah gitu. Nah, caranya yaitu sama dengan yang tadi, yaitu kita klik katalog, kemudian klik kanan dari folder yang tadi, new, save file, lalu tinggal tulis misal fasilitas gitu ya. Kemudian kalau fasilitas ini type-nya itu yang kita gunakan adalah point. Jadi point ini artinya titik ya. Nanti bakalan muncul kayak titik-titik itu di bangunannya itu, kalau menunjukkan kalau ini misalnya fasilitas sekolah atau masjid kayak gitu. Jadi kita pilih point, lalu jangan lupa edit. Kita ulang lagi sama seperti tadi. TM lalu WGS 1984. Oke. Lalu kita klik OK lagi. Nah, ini udah muncul nih di sini fasilitas. Kemudian langkah selanjutnya itu start editor, klik editor, lalu klik start editing. Lalu kita klik continue. Nah, kan ini nggak muncul ya, nggak muncul create features-nya. Jadi kita klik aja di sini. Nah, ini. Terus create feature. Kemudian kita klik fasilitas, lalu kalian titik atau kalian poin mana fasilitas yang ingin kalian, misal di sini adalah yang bangunan putih ini, misal ini adalah mall gitu ya. Kita
tinggal titik aja. Nah, udah deh. Terus misal di sini sekolah gitu ya, misal sini sekolah. Nah, ya udah tinggal gitu aja. Kalau misalnya udah selesai, sama halnya yaitu dengan cara save edit, lalu stop edit kalau udah selesai. Kalau masih mau lanjut, tinggal lanjut aja gitu. Oke, kemudian saya stop edit ya, karena saya ingin hanya mencontohkan bagaimana cara memberikan poin ya gitu di dalam peta. Kemudian sebelumnya saya juga udah membuat beberapa poin atau SHP dari poin yang ada di fasilitas yang ada di Kelurahan Pilang. Jadi saya akan memasukkan aja. Oh iya, ini tadi katalognya saya keluarkan ya. Nah, cara memunculkan katalognya lagi bisa cara ini. Nah, di sini ada tulisan katalog ya. Nah, udah muncul lagi deh katalognya. Nah, kemudian ini saya remove aja karena saya sudah memiliki SHP dari fasilitas yang ada di kelurahan. Jadi saya masukkan aja nih. Di kelurahan saya itu ada bank, ada fasilitas bank, itu perdagangan jasa. Kemudian ada kantor lurah, fasilitas pemerintahan, kantor polisi, fasilitas pemerintahan, masjid, ini fasilitas umum. Kemudian ada sekolah, ada SPBU, kemudian udah ya, 1, 2, 3. Oke, nah ini adalah fasilitas SHP dari fasilitas yang ada di kelurahan saya, yaitu Kelurahan Pilang, Kota Probolinggo. Kemudian ini kan udah ada bedanya, cuman warnanya aja yang beda. Cara mengganti warnanya ya itu dengan ini, kita klik ini, lalu kita klik bank, lalu color, kemudian kita pilih misal warna bank itu misal warna kuning gitu ya, kita ganti warna kuning. Kemudian ini ada bentuk-bentuknya, ada bentuk kotak, bulat, segitiga, banyak gitu ya. Saya di sini saya ambil circle. Kemudian kita ubah jadi warna kuning. Size-nya 18. Size-nya terserah ya mau kalian berapa. Kemudian ini udah muncul nih titiknya. Kemudian kantor lurah, saya misal warna coklat gitu ya. Oh, kantor lurah misal warna hijau. Warna hijau. Kemudian ada kantor polisi. Ini warna coklat. Kemudian ada masjid. Ini circle. Kemudian warna hijau cerah misal ya. Hijau cerah. Kemudian ada sekolah, circle, kemudian bisa warna biru gitu ya. Untuk SPBU misal warna merah. Nah ini kan, ini warna masjid sama kantor lurah hampir sama ya. Saya ubah yang kantor lurah saja. Yang kantor lurah misal saya ambil warna kayak warna pink deh misal gitu ya. Nah udah, jadi ini adalah poin atau fasilitas yang ada di Kelurahan Pilang di Kota Probolinggo. Nah langkah selanjutnya yaitu bagaimana cara mendigitasi jalan atau membuat jaringan jalan, jaringan sungai, jaringan yang lain-lainnya, utilitas ya. Nah yang perlu dilakukan yaitu sama seperti yang tadi, kita ulang saja, yaitu oh iya, ini karena sudah selesai, jangan lupa, oh ya, SPBU-nya belum saya ubah nih, circle warna merah tadi ya. Jangan lupa untuk save edit, karena ini udah ada SHP-nya, jadi udah selesai. Kemudian ini kita buat jaringan jalan dengan cara klik kanan, lalu save file. Nih, kemudian tulis saja jalan gitu ya. Nah, pipe-nya yang kali ini kita gunakan yaitu polyline. Polyline ini artinya garis gitu ya. Terus kemudian edit. Ini kita masukkan saja UTM-nya atau koordinat sistemnya. BGS 1984, Sultan, lalu 49S.
Kita klik oke. Oke. Nah, udah selesai nih. Kemudian udah ada nih SAP jalan ya. Kemudian kita klik mana? Start editor. Lalu create feature yang kita munculkan ini bisa kita auto hide dulu. Kemudian kita klik jalan. Nah, kemudian ini kan kelihatan nih jaringan jalannya. Ya, tinggal kita garis saja. Nah, ini terus sampai ujung misalnya gitu ya. Itu kan jalan utamanya ya, jalan nasional. Nah, kalau misal udah selesai nih jaringan jalannya, ya udah kita klik 2 kali, lalu kita save edit. Kemudian kalau udah selesai, kalau misal mau nambah lagi gitu, ya tinggal aja, tinggal garis lagi, bikin garis aja lagi ini kalau di sana ini. Terus udah selesai gitu ya. Ini udah selesai, kemudian jangan lupa save edit, lalu stop editing. Nah, ini adalah misal jaringan jalan yang ada di Kelurahan Pilang. Nah, karena saya juga sebelumnya udah membuat dari SHP jaringan jalan yang ada di Kelurahan Pilang, jadi saya kita remove aja. Kemudian saya masukkan SHP dari jaringan jalan yang ada di Kelurahan Pilang ini. Klik ini. Nah, ini udah muncul nih jaringan jalan yang ada di kelurahan saya yang warna hijau ini. Terus ada 2 jaringan jalan raya, jalan nasional ya. Nah, kemudian udah ada nih untuk yang jalan raya ini, maksud saya jalan nasional ya. Jadi ini ada pilihannya, ada tipenya, ada highway, ada major road, ada boundary nasional. Di sini untuk jalan nasional saya akan menggunakan boundary nasional ini. Nah, kemudian untuk yang jaringan jalan ini saya akan menggunakan yang highway atau jaringan jalan kolektor kayak jaringan arteri gitu ya. Untuk ketebalannya saya hanya menggunakan 2 ya. Nah, maka akan muncul jaringan jalan yang ada di Kelurahan Pilang ini. Nah, langkah selanjutnya, karena saya udah selesai mendigitasi, yaitu memasukkan data atribut table. Jadi menjoinkan atribut table. Nah, caranya itu adalah nih kita kelurahan yang ada di atau batas administrasi yang kita gunakan itu kita klik kanan, lalu open atribut table. Nah, maka akan muncul nih atribut tablenya dari kelurahan saya yaitu Pilang. Nah, langkah selanjutnya untuk menghubungkan data atribut table yaitu dengan cara ini, table option, lalu kita klik, lalu pilih join and relate ini. Kemudian setelah itu kita klik join, lalu di sini kita masukkan file apa yang mau kita join gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya sebelum kalian ingin menjoinkan, jangan lupa untuk membuat data yang ingin kalian masukkan ke dalam atribut table ini di Excel terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk di save dengan format Excel 2003 ya, jangan lupa seperti itu. Kemudian karena saya udah mengkonekkannya, jadi ini ada di sini, kemudian nih Pilang Express ini. Kita add, lalu kita klik sheet-nya ini, add, lalu nah di sini ada pilihan jenisnya gitu ya, atau field-nya gitu. Karena di sini yang saya gunakan itu NaOBC. Nah, jadi sebelumnya dalam membuat Excel-nya nanti jangan lupa untuk menghubungkan membuatnya itu harus persis sama seperti ini. Ini kan NaOBC kelurahan .Pilang gitu ya. Harus persis seperti ini saat membuat Excel-nya. Nah, kemudian karena saya sudah menghubungkannya, di sini langsung diotomatis NaOBC. Nah, kalau udah validate, ini tadi saya salah memasukkan folder. Jadi yang benar tadi adalah Kelurahan Pilang. Kalau udah validate, terus ini udah centang semua, berarti udah benar.
Kita kemudian klik OK. Lalu nih akan muncul ini data terbaru yang udah kita masukkan, yaitu ada lagi NRWC. Tadi yang saya masukkan itu awalnya kan nggak ada penduduk, terus agama tadi kan nggak ada ya. Pemeluk agama tadi kan nggak ada. Jadi itu bagaimana cara menghubungkan atau input data atribut table gitu. Nah, di sini saya juga akan menunjukkan kemudian karena ini udah selesai, udah kita input, jadi di dalam SHP administrasi kita ini udah ada udah ada data yang ingin kita input tadi, yaitu ada penduduk, kemudian ada pemeluk agama. Oh iya, untuk selanjutnya ini saya lupa untuk memasukkan jaringan sungai, data SHP jaringan sungai. Jadi ini kita masukkan mana sungai. Ini terserah kalian ya, pilihan kalian mau membuat jaringan apa ini, karena saya ada sungai yang dilewati, jadi saya juga perlu memasukkan SHP sungai. Kemudian ini river, lalu ketebalannya kita klik 2. Ini terserah ya, ke ketebalan atau 3 gitu, terserah. Nih, jadi ini kelihatan nih biru-biru ini adalah jaringan sungai yang ada di kelurahan saya. Cara membuatnya sama ya, tadi dengan cara menggunakan polyline. Nah, karena saya udah melakukan digitasi, kemudian sudah membuat data atribut table, kemudian langkah selanjutnya dalam membuat peta. Ini langkah yang paling penting juga ya, yaitu membuat layout petanya. Jadi cara membuat layout peta yaitu ini karena belum ada toolsnya, jadi kita klik kanan, lalu cari draw. Kalau udah muncul kita taruh aja di atas. Nah, langkah selanjutnya ini kan lembar kerja kita. Nah, di lembar kerja kitanya ini belum ada layout dari lembar kerjanya, jadi kita juga perlu ngasih layout lagi gitu dengan cara ini. Kita klik rectangle, lalu ini kita tarik saja dari ujung ke ujung, kita tarik, kita buat kotak, ikutin lembar kerjanya. Nah, lalu lepas, jadi akan ada nih frame-nya gitu ya, atau layout-nya gitu. Kemudian kalau udah ini kan petanya jadi ke belakang ya. Ini cara mundurnya ya sama kayak pada umumnya. Kita klik kanan, lalu pilih order, lalu send to back. Nah, udah jadi muncul lagi, jadi rectangle-nya ada di belakang. Kemudian ini kan warnanya kuning, kan nggak mungkin ya peta warna kuning. Jadi kita ubah warnanya, yaitu dengan cara klik kanan 2 kali, lalu pilih fill color-nya jadi warna putih, outline-nya jadi warna hitam, kita klik. Nah, kan udah selesai nih. Jadi ini adalah lembar kerjanya atau frame dari lembar kerjanya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita buat lagi. Kan nggak mungkin dalam peta itu cuma nampilin petanya aja, jadi perlu informasinya juga kan. Jadi dalam membuat peta itu juga perlu ada legendanya atau layoutnya. Jadi yang sekarang kita buat kotak lagi. Ini segini ya. Nah, kalau udah ini kita ubah warnanya jadi putih, outline-nya jangan lupa jadi warna putih, hitam. Kemudian yang diperlukan dalam peta itu, dalam layout peta itu, yaitu yang pertama adalah instansi. Di sini, ini terlalu kecil ya tulisannya. Di sini karena instansi saya itu adalah perencanaan wilayah dan kota, jadi pertama hilang. Kenapa ini? Karena hilang, saya tambahin aja ya. Tulis instansinya yaitu perencanaan. Prodi saya perencanaan wilayah dan kota. Jadi kita tulis saja. Saya tulis perencanaan wilayah dan kota. Lalu fakultas saya, ini kan nggak cukup ya. Kita klik aja 2 kali, lalu kita terserah deh mau tulis apa. Fakultas saya yaitu Fakultas Teknik. Lalu universitas saya, Universitas Jember. Nah, kalau udah tinggal klik ini, oke. Karena tulisannya terlalu kecil, kalian juga bisa pilih jenis tulisannya mau apa, mau Arial, mau Times New Roman, terserah. Di sini saya akan milih Arial. Untuk ukurannya, karena di sini terlalu kecil, saya ambil misal 14 ya. Nah, ini kan udah cukup besar ya.
Kemudian ini terserah kalian nih, opsi kalian mau apa. Saya mungkin mau pertebal aja supaya lebih kelihatan gitu zonanya. Nah kemudian ini kan masih ada terlalu besar ya, kotak tinggal kecil aja. Nah kemudian langkah selanjutnya yaitu jangan lupa untuk memasukkan logonya tadi ya, logo dari instansi saya atau instansi kalian gitu, dengan cara kita klik insert lalu pilih picture. Nah picture, di sini saya udah ada logo dari Onet, kita masukin aja. Nah ini ada logo dari Onet, lalu kita perkecil, letakkan di sini. Di sini ya, misal. Nah kalau udah ada nama instansi sama logonya, langkah selanjutnya yaitu membuat judul dari petanya ini. Ini kita buat lagi kotak yang tadi saya copy paste, nggak usah perlu bikin kotak lagi, tinggal copy paste aja. Terus kita tulis lagi tulisan misal ini nama judul dari peta saya. Peta lahan terbangun. Terus nama wilayahnya yaitu saya Kelurahan Pilang, kemudian koma Kota Probolinggo, bawahnya Kota Probolinggo, Jawa Timur. Kemudian kita klik OK, ini saya taruh di tengah. Kita klik OK, ini udah muncul. Kemudian fontnya saya samakan juga biar sama ya, karena ini kurang besar jadi kita besarin lagi ini. Terus ini tebelin. Nah kalau udah kayak gini, kemudian jangan lupa kemudian kita membuat layout dari skala. Jadi dalam pembuatan skala itu penting juga. Nah karena ada agak mencong dikit, jadi supaya tetap lurus kalian bisa menggunakan penggaris ini. Jadi ini ada tools penggaris, jadi kalau udah klik ini ada biru-biru nih ya. Nah ini jadi dia akan meletakkannya tuh biar sejajar lurus gitu, jadi supaya nggak mencong-mencong gitu ya. Kemudian ini tadi kelepasan ini lewat. Nah kemudian kita memasukkan skala. Dalam peta itu juga hal penting yang perlu dimasukkan dalam peta yaitu skala. Selain nama instansi, nama peta atau judul peta, kemudian yaitu skala. Dengan cara ini kita klik insert, lalu klik ini scale text atau scale bar atau not arrow. Di sini saya akan memilih scale text atau skala. Kita pakai ini absolute scale. Kemudian kita klik OK. Nah ini kan masih pengaturan masih ini, kita klik dua aja, lalu ini kita ganti menjadi absolute, stylenya absolute biar jadi kelihatan skalanya itu 1:13.000. Nah kita klik OK. Ini tulisannya terlalu kecil ya, kita besarin aja sesuai ukuran yang kalian inginkan, segini misal. Kemudian ini saya pertebal biar sama. Nah kemudian jangan lupa untuk kompasnya dimasukin, arah mata angin, dengan cara kalian insert lalu north arrow. Nah di sini banyak pilihan kompas yang kalian mau. Di sini saya akan pilih yang ini S508. Oh jangan saya bukan mau ini. Ini yang mana? Yang ini S512. Ini terserah kalian mau pakai yang mana. Nah di sini udah ada kompasnya. Kemudian kalau udah ada arah mata angin, nah ini opsional ya, kalian bisa tambahin scale bar atau skala bar atau enggak. Di sini saya tambahin skala bar atau scale bar dengan cara ini. Kemudian ada pilihannya, di sini saya pilih yang ini. Klik OK. Nah ini pilihan ya, kalian terserah mau pilih bisa menggunakan ini atau enggak. Kemudian ini masih miles. Salah, maaf. Ini formatnya saya ubah jadi meters. Nah ini kan udah, terus kita
sesuaikan aja ukurannya. Nah, kalau udah, terus ini taruh tengah. Pokoknya kalian tata aja biar kelihatan rapi, gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat legenda. Jadi kita bikin kotak lagi. Ini kita bikin misal segini ya. Udah, kemudian klik insert, lalu legend. Nah ini, klik legend, insert legend. Nah kemudian di sini pilih deh SHP apa atau SHP apa yang mau kalian tampilin di legenda. Di sini saya mau nampilin sungai, jalan raya, jalan-jalan, SPBU, sekolah, masjid, kantor polisi. Nah, yang pilang 2 ini atau peta offline tadi kan nggak perlu nih, jadi kita pindahin aja di sini. Kita klik ini. Nah, kemudian kalau udah nah di sini ada pengaturan set the number of columns in your legend. Di sini 1. Nanti karena di sini saya menginput banyak SHP, jadi saya perlu 2. Karena nanti kalau 1 itu terlalu panjang dan jadi legendanya kotak legendanya nggak cukup gitu. Jadi saya perlu 2. Itu jadi ada 2 kolom. Kemudian kita pilih next. Ini legenda titelnya saya tulis legenda. Kemudian kita klik next, semua, finish. Nah, maka akan muncul dari legendanya nih. Nah, jadi di sini ada sungai, ada jalan-jalan, SPBU, sekolah, dan lain-lain. Nah, kan di sini tulisannya masih berantakan ya. Cara ganti tulisannya kan sungai gitu kok. Kalau misal di sini. Nih, pilang output ini saya ubah namanya jadi batas administrasi. Tinggal kita klik aja ini, kemudian klik 2 kali, tinggal ganti aja batas administrasi. Nah, kemudian kalau udah saya udah lepas, nah maka akan berubah nih. Kemudian misal ini kita ganti jalan nasional. Nah, udah kita lepas, nah maka udah selesai. Jadi seperti itu cara membuat legenda. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat peta insert. Nah, jadi kita buat kotak aja lagi. Nah, kalau udah, terus kita klik insert, lalu kita pilih data frame ini. Data frame. Nah, kemudian data frame ini yang perlu kita masukkan yaitu adalah kecamatan atau enggak kota dari wilayah kita. Nah, ini kan udah nih. Kemudian masukin kecamatan atau kota dari wilayah kalian. Di sini saya pakai kota Probolinggo. Nih. Nah, ini terus udah kan, ini kan nggak kelihatan ya. Jangan lupa untuk masukin SHP dari kelurahan kita. Nah, ini udah, kemudian ini kita perbesar aja. Terus select. Kemudian kita klik kanan, lalu properties, lalu, nah kemudian cari di sini extend indication, lalu kita klik layers, kita pindahkan, kemudian kita klik OK. Nah, kalau udah, maka akan muncul nih otomatis kotak merah. Berarti ukuran dari kelurahan, bukan ukuran, tapi wilayah dari kelurahan saya tuh ada di mana gitu ya. Kalau udah selesai, peta insertnya ini udah selesai nih. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat sumber peta. Di sini saya akan membuat sumber peta. Jadi kita buat kotak lagi tadi, kemudian kita sesuaikan aja ukurannya segini misalnya. Pertama sumber peta terlebih dahulu ya. Sumber petanya apa? Sumber petanya saya ini ngambilnya dari peta satelit Citra. Jadi kita sumber, lalu tahu aja. Sumber peta Citra satelit.
karena saya ngambilnya dari map of land SAS planet, jadi kita tulis SAS peta citra satelit atau enggak peta citra SAS planet juga nggak apa-apa, terserah. Jadi terserah kalian ngambilnya itu dari mana, sumber petanya itu dari mana gitu. Kemudian kita klik OK, lalu ini kita sesuaikan saja, kita rapiin ukurannya jadi 14. Nah ini kan udah, kita tebal aja biar lebih menjawab. Kemudian koordinat sistemnya, oh salah, mohon maaf. Nih koordinat sistemnya itu apa, kita buat. Kemudian ini kita tambahin lagi ya, kita tulis di sini keterangan. Kemudian kita masukin aja datumnya, datum WGS 1984 tadi ya kita. Kemudian zonanya tadi kan kita ada di grid 49S utara, selatan dari Khatulistiwa. Kemudian ada sistem gridnya. Sistem grid yang kita gunakan yaitu, kita kan menggunakan sistem grid yaitu UTM, jadi kita tulis UTM. Kalau udah kita klik OK, lalu ini kita rapikan, ini ubah jadi 14 ukurannya. Wah, nah kalau udah selesai, udah jadi, maaf, udah selesai, udah petanya udah. Oh iya, jangan lupa untuk membuat di dalam petanya ini juga perlu grid ya. Jadi ini kita buat grid dengan cara klik kanan lalu pilih properties, lalu ini ada pilihan grid, kita pilih new grid, lalu pakai graticool, kita next. Kemudian properties ini saya pilihnya tablesnya yaitu left and right. Kalau udah kita klik apply. Nah maka akan muncul gridnya ya di dalam peta kita ini, grid. Jadi grid dalam peta ini juga penting untuk kita georeferencing misalnya. Jadi georeferencing itu kan udah ada di video saya sebelumnya, udah dijelasin. Jadi gunanya untuk kalau misalnya kita cuma memiliki petanya itu dalam bentuk JPEG aja, jadi kan kita nggak tahu nih sistem koordinatnya di mana. Jadi kita bisa mengetahui dengan adanya grid ini gitu. Kemudian ini juga kita tambahin grid. Kita klik property, sama tinggal klik layersnya, kemudian new grid, lalu kita pilih measure grid, next. Ini next aja semuanya, finish, lalu properties. Di sini saya nggak nunjukin do not show lines-nya. Kemudian labelnya left and right, dan ini formatnya ini saya menggunakan format apply. Oke, kemudian apply. Nah kan udah muncul nih kayak gitu, kayak gini ya. Saya udah, kalau kayak gini ya tinggal dirapin aja. Nah ini kan udah rapi ya, udah sistem gridnya udah dalam bingkai semua. Kalau udah selesai. Jadi begitu. Jadi ini adalah hasil dari peta. Petanya udah selesai. Jadi begini cara membuat peta dari awal hingga akhir. Jadi ada cara mendigitasi, cara menggabungkan data attribute table, cara membuat layout peta, cara mencari database map seperti itu. Jadi ini adalah hasilnya. Kemudian kalau udah selesai, kita tinggal klik file. Udah selesai nih, udah mau disimpan. Kita klik export map. Nah, kemudian pilih foldernya mau di-save di mana. Misal saya di picture, kemudian ini nama filenya apa? Misal adalah peta Kelurahan Pilang.
Kemudian type-nya, di sini ada pilihan, ada PDF, mau JPEG, mau PNG, terserah, itu ada banyak pilihannya. Dan di sini saya akan mengekspornya dalam bentuk PDF. Kalau udah, ini resolusinya kalian terserah ya, mau base, mau normal. Di sini saya pilih. Nah, kalau udah tinggal kita klik save. Kita tunggu. Ini lagi loading, selesai. Nah, udah selesai nih petanya. Kemudian kita cek aja. Kita cek apakah benar filenya udah ada. Nah, ini hasil dari peta saya tadi. Udah selesai deh petanya. Jadi begitu penjelasan dari cara membuat peta, dari tutorial membuat peta menggunakan aplikasi ArchMap. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk menonton video saya sebelumnya agar penjelasan mengenai ada pengenalan ArchMap dan lain-lainnya. Jadi jangan lupa untuk menonton video saya sebelumnya agar lebih paham. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.